Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji ujian kinerja, perkenalkan nama saya Fetricia SPD, mahasiswa PPG Guru Tertentu tahap 2 tahun 2025. Program Studi Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial di LPTK Universitas Negeri Semarang dengan NIM 259802947. Pada hari ini Rabu 10 September 2025, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja di SMPN 1 Tarik dengan materi kearifan lokal. Demikian perkenalan saya, sekian dan terima kasih. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Sehat semua? Sehat. Ada yang tidak masuk? Semua. Sebelum pembelajaran dimulai, marilah kita berdoa. Berdoa akan dipimpin oleh ketua kelas. Silakan maju ke depan. Sebelum pelajaran dimulai, marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Berdoa saja. Terima kasih. Sebelum kita ke pembelajaran, kita mau menyanyikan lagu dari Sabang sampai Merauke terlebih dahulu ya, untuk memperkuat rasa nasionalisme kita. Tetapi dengan cara yang berbeda. Kalian hafal lagu dari Sabang sampai Merauke? Hafal. Caranya seperti ini ya, menjentikan tangan, bertepuk tangan dan menepuk paha. Saya contohkan lebih dahulu ya. Dari Sabang sampai Merauke. Seperti itu, paham? Baik, kita mulai. Sambil satu, dua, tiga. Dari Sabang sampai Merauke, berjajar pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu. Itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu, menjunjung tanah airku Indonesia. Dari Sabang sampai Merauke, berjajar pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu. Itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu, menjunjung tanah airku Indonesia. Terima kasih. Saya ambil terlebih dahulu ya. Yang saya panggil namanya, angkat tangan dan mengatakan hadir. Abelia Fatimah, Yuri Octavia. Sebelumnya kita akan mengingat kesepakatan kelas yang sudah kita pernah buat sebelumnya. Ada yang masih ingat? Apa saja kesepakatan kelas kita? Yang pertama, kelas dalam keadaan bersih. Coba lihat sekeliling, apakah sudah
Yang kedua, tidak makan saat pelajaran, makan berat ataupun makan ringan, tetapi kalau minum boleh. Kemudian yang ketiga, Buat izin ke guru atau ketua kelas. ya. Nah, materi yang akan kita pelajari hari ini sudah tahu apa? Apa? Kearifan lokal. Materi ini juga berkaitan dengan materi yang minggu lalu. Minggu lalu itu kita mempelajari apa? Globalisasi. Materi kearifan lokal dan globalisasi ini saling berhubungan, di mana globalisasi ini mengikis rasa kearifan lokal. Oleh karena itu, kita sebaiknya mengenali dan memahami, kemudian melestarikan dan mengembangkan kearifan lokal yang ada di sekitar kita. Ada yang tahu apa itu kearifan lokal? Ya, silakan maju ke depan. Kearifan lokal adalah nilai-nilai suatu kebajikan atau kebaikan yang diwariskan secara turun-menurun di suatu masyarakat tertentu. Nilai-nilai kebijaksanaan yang diwariskan secara turun-menurun itu merupakan pengertian kearifan lokal dari Wahyu. Ada yang mau berpendapat lain? Ya, silakan maju. Kearifan lokal yaitu pandangan hidup dari masyarakat di wilayah tertentu mengenai lingkungan alam tempat tinggal mereka. Terima kasih. Kalau yang ini pengertiannya menurut Krista adalah pandangan hidup suatu masyarakat di wilayah tertentu. Benar. Pengertian dari Wahyu dan Krista benar. Kemudian, apakah kalian tahu kearifan lokal yang ada di sekitar kita itu apa saja? Tahu. Siapa yang tahu silakan maju. Terutama di wilayah provinsi Jawa Timur maupun Sidoarjo. Ya. Kearifan lokal di bidang kesenian yang saya ketahui yaitu ludruk. Ludruk adalah seni pertunjukan yang menampilkan drama cerita kehidupan sehari-hari, diselingi tarian, musik gamelan, dan juga lawakan. Terima kasih atas jawabannya yang dikemukakan Atira. Atira tadi mengemukakan ludruk. Apakah kalian pernah melihat kearifan lokal ini? Di mana? Di acara-acara desa. Apakah kearifan lokal tersebut banyak yang menonton? Banyak. Tetapi hanya kaum tertentu. Siapa saja yang menonton? Anak muda ataupun orang tua? Ludruk itu kalau kalian melihat sekarang peminat yang anak muda jarang, karena ludruk itu, ya kata Hazel, ludruk itu identik dengan jadul. Makanya anak muda sekarang itu tidak berminat melihat. Kemudian itu yang kira-kira ada jawaban lain kearifan lokal ya? Kearifan lokal yang saya ketahui adalah Reok Cemandi. Reok Cemandi adalah kesenian lokal yang berasal dari desa Cemandi, Sehati. Penari menggunakan topeng barongan dan dipentaskan pada acara bersih desa untuk membersihkan roh jahat atau keburukan. Contoh dari galan adalah reok cemandi. Kalian pernah melihat reok cemandi? Pernah. Di mana melihatnya? Di acara desa, sosial media dan sebagainya. Ini adalah kearifan lokal yang berasal dari desa Cemandi, Kecamatan Sedati, di mana penari itu menggunakan topeng barongan. Biasanya dipertunjukkan ketika acara bersih desa, sedekah bumi dan lain sebagainya. Tujuannya untuk mengusir roh jahat dan nilai-nilai keburukan. Ada lagi yang mau menambahkan nanti contoh terakhir ya? Kearifan lokal yang saya ketahui di Jawa Timur yaitu nyadran. Nyadran adalah tradisi membersihkan makam, berdoa, berziarah. Tradisi ini dilakukan saat bulan Ramadan. Terima kasih atas jawabannya. Yang dikemukakan oleh Meita tadi adalah nyadran. Itu tradisi membersihkan makam, mendoakan yang meninggal. Biasanya dilakukan menjelang bulan Ramadan. Ludruk sudah, nyadran sudah dari Cemandi. Tetapi kearifan lokal tersebut itu tidak semua kalangan melihat, karena biasanya generasi muda itu menganggapnya kuno, seperti yang dikatakan Hazel. Itu merupakan salah satu faktor kuno tadi itu, termasuk apa? Faktor lunturnya kearifan lokal, yaitu rendahnya minat
generasi muda. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah peserta didik dapat menganalisis faktor penyebab lunturnya kearifan lokal dan memberikan solusi mengatasi hal tersebut. Ini saya tayangkan PPT terlebih dahulu ya, silakan simak. Sebelum kita ke permasalahan, tadi pengertian kan sudah, contoh-contoh sudah. Ada berapa jenis kearifan lokal? Ada berapa? 2. Apakah kalian tahu 2 itu apa saja? Yang pertama, benda atau yang disebut yang kedua, intangible itu apa? Benda. Kalau benda ini contohnya apa? Yang di. Kemudian cagar budaya. Kemudian bangunan atau rumah. Tak benda. Ketua, kemudian ini merupakan jenis kearifan lokal dibagi menjadi 2, tangible dan intangible. Kemudian ada terdapat beberapa faktor lunturnya kearifan lokal. Yang pertama apa? Kurangnya minat generasi muda. Karena sekarang generasi muda itu cenderung mempelajari apa? Budaya Korea, bukan hanya budaya Korea, tetapi kalian mempelajari budaya asing, meliputi negara barat, Cina dan sebagainya. Kemudian pengaruh budaya asing ini atau westernisasi. Westernisasi itu apa kemarin? Budaya kebarat-baratan. Kemudian ada pergeseran nilai dan norma, ini meliputi sopan santun. Kemudian kurangnya upaya pemerintah dalam melestarikan, ini berkaitan dengan kebijakan. Kemudian kerusakan lingkungan akibat alih fungsi lahan. Solusi yang dapat kita terapkan yaitu mempelajari dan mengamalkan, kemudian berpartisipasi aktif, melestarikan, menjadikan budaya sebagai identitas penting, memanfaatkan media sosial untuk promosi. Contohnya apa? TikTok, kemudian Instagram, kemudian Facebook dan lain sebagainya. Kebijakan yang jelas ini berkaitan dengan pemerintah. Kemudian mendukung industri kreatif berbasis budaya untuk meningkatkan kearifan lokal. Nah, ini saya tayangkan video terlebih dahulu. Berkaitan dengan video, Ibu Fetris akan bertanya kepada kalian, apa masalah utama yang ada dalam video dan mengapa hal tersebut bisa terjadi? Ada yang tahu? Ya, maju ke depan. Budaya luar seperti K-pop yang berkembang di Indonesia. Hal tersebut terjadi karena masyarakat Indonesia lebih tertarik mempelajari budaya Korea Selatan, sehingga membuat mereka lupa akan jati dirinya sebagai bangsa Indonesia. Pendapat Bapak Yara adalah maksudnya budaya K-pop ke Indonesia. Masyarakat, terutama generasi muda, lebih tertarik mempelajari budaya luar. Apakah itu benar? Kalian lebih tertarik mempelajari budaya luar? Bisa jadi. Tetapi sekarang generasi muda memang berkurang minatnya untuk mempelajari tari-tarian, musik-musik yang berkaitan dengan kearifan lokal dan sebagainya. Kemudian setelah kalian mempelajari ini,
atau melihat video. Ada yang ingin kalian tanyakan kepada Bu Fetis? Iya. Bu, bagaimana cara membuat kearifan lokal menjadi sekeren dan semenarik budaya Korea di generasi muda, di mata generasi muda? Bagaimana cara membuat budaya kita sekeren budaya luar negeri? Caranya adalah dengan memadukan budaya lokal dengan budaya luar negeri. Contohnya apa? Kalian kan suka memakai sepatu atau sneakers ya? Ya? Itu bisa dipadankan dengan sneakers, kemudian diberi motif batik. Kemudian kita juga bisa mengajak influencer yang terdiri dari TikToker, selebgram, YouTuber, pemain film dan sebagainya. Kita mengajak mereka untuk mereview kearifan lokal, bisa dalam bentuk makanan. Misal mereka mereview rendang atau rujak cingur atau lontong kupang. Kemudian di-share di media sosial mereka. Kemudian dengan cara itu tadi kan yang makanan. Kemudian bisa apabila ada tradisi-tradisi atau pertunjukan, kita mengundang mereka ke pertunjukan tersebut. Kemudian mereka membuat konten di-share di media sosial. Ada lagi yang terakhir. Kalian tahu lagu Lati? Tahu. Lagu Lati adalah lagu yang menggunakan 3 bahasa. Apa saja? Jawa, Indonesia, dan Inggris. Kemudian selain diiringi dengan gitar dan sebagainya, diiringi dengan apa? Gamelan. Itu salah satu cara memadukan budaya luar dengan budaya Indonesia atau yang berbasis kearifan lokal. Nah, sebelum kita memulai tugasnya mengerjakan LKPD, saya akan melakukan tes asesmen diagnostik dulu. Tujuannya untuk mengetahui kemampuan kalian itu sudah bagus atau kurang. Ini juga akan dijadikan penentuan kelompok, jadi dikerjakan sebaik-baiknya ya. Silakan di-scan anak-anak. Pretest ini terdiri dari 5 soal pilihan ganda. Sudah semua? Yang belum angkat tangan. Iya. Rehan dan Hajar sudah? Ya. Kita lihat ya. Berdasarkan hasil pretest, Ibu akan mengelompokkan kalian menjadi beberapa kelompok. Kelompok pertama terdiri dari Kirani, Atira, Aisyah, Mayara, Galan, dan Veno. Kelompok kelima terdiri dari Anggun, Cindra, Jihan, Meita, Raihan, Adi, dan Izal. Nanti kelompok 1 berkumpul di sini ya. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, dan kelompok 5. Dalam hitungan ketiga baru boleh beranjak. 1, 2, 3. Sudah berkumpul ya? Saya acak dulu. Kelompok 1 angkat tangan. 2, 3, 4, 5. Bu Fetris akan membagikan LKPD, lembar kerja peserta didik. Di sini terdapat barcode. Kalian scan. Ini berisi permasalahan kearifan lokal. Kemudian kalian menjawab soal-soal ini berkaitan dengan inti permasalahan, kondisi sekarang, faktor yang menyebabkan, kemudian solusi. Ditulis di belakangnya. Di sini juga ada bahan ajarnya juga. Jadi kalian baca juga. Paham? Saya berikan ya. Silakan dikerjakan. Apabila ada pertanyaan boleh langsung ditanyakan. Sebelum kalian mengerjakan, saya akan berkeliling untuk menilai diskusi. Siapa yang sudah selesai? Kelompok mana dulu yang mau maju ke depan?
Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang pergeseran nilai dan norma. Perkenalkan, nama saya Krista Narsana. Perkenalkan, nama saya Bida Flavia. Perkenalkan, nama saya Indra Mandala. Saya Dharmadi Jamudra. Saya Jaya Purnama. Saya Lina Sambirawiyani. Pergeseran wali kota Solo, soroti budaya, kulon luhur dan banyak yang mulai luntur di masyarakat. Inti masalah, lunturnya budaya kulon luhur, salam atau sowan, dan pamit ketika warga akan pindah dari sini atau membuka usaha sehingga melemahkan ikatan sosial antar warga. Gambaran kondisi sosial budaya masyarakat. Terjadi pergeseran nilai tata norma tradisional, yaitu masyarakat mulai meninggalkan budaya sopan santun seperti kulon luhur dan pamit. Hal ini melemahkan rasa kekeluargaan, kerukunan, dan sistem gotong royong. Faktor penyebab lunturnya kearifan lokal. Aturan yang diterapkan mewajibkan seluruh pengantar RT RW untuk pindah domisili untuk mengurangi interaksi antar warga dan pemimpin lingkungan. Masyarakat menjadi lebih sibuk dengan persepsi sendiri dan mengabaikan pentingnya keadilan dengan kesehatan. Masyarakat mungkin tidak lagi memahami manfaat dan nilai filosofis dari budaya kulon luhur dan pamit yang bertujuan untuk menjaga keharmonisan sosial dan sistem keuangan komunitas. Solusi yang ditawarkan: melakukan kampanye tentang pentingnya nilai kulon luhur dan pamit bagi keutuhan masyarakat, keamanan dan semangat gotong royong. Sosialisasi ini bisa dilakukan melalui pertemuan warga, media lokal, media sosial. Memperkuat peran dan fungsi RT atau RW sebagai pemimpin komunitas yang harus aktif menjalin komunikasi dengan warganya. Memberikan apresiasi atau insentif kepada lingkungan RT atau RW yang berhasil menerapkan dan melestarikan budaya kulon luhur dengan baik sehingga menjadi contoh bagi wilayah lain. Ada yang ditanyakan? Solusi yang ditawarkan pertama adalah melalui kampanye. Melalui saluran apa saja kampanye sosialisasi ini dapat dilakukan? Kampanye dilakukan melalui pertemuan warga seperti arisan, RT-an, pengajian, dan kerja bakti. Media lokal seperti koran atau komunitas. Media sosial seperti TikTok, Instagram, dan YouTube. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, terima kasih. Beri applause untuk kelompok 3. Kelompok 3 tadi mempresentasikan apa? Pergeseran nilai dan norma. Di kota Solo, budaya kulon luhur dan pamit itu sudah tidak dilakukan lagi. Kalau dulu di Solo itu, ketika mau pindah atau menetap di suatu wilayah itu harus izin ke ketua RT atau izin ke tetangga-tetangga, syukuran dan sebagainya. Tetapi seiring perkembangan zaman, budaya itu luntur. Yaitu sekarang orang-orang itu kalau mau pindah atau menetap di suatu wilayah ya langsung menempati, tidak izin ke ketua RT, ketua RW dan sebagainya. Jadi tetangga-tetangga pun juga tidak tahu apakah itu warga baru, itu rumahnya di mana, pindah dari mana dan lain sebagainya. Jadi yang dipaparkan oleh kelompok 2, 3, dan 4 itu adalah fokusnya solusi mengatasi lunturnya kearifan lokal. Kita sebagai generasi muda juga perlu melestarikan dengan cara apa? Dengan cara mengamalkan dan mempelajari. Kalau yang dalam kelompok 2, 3 tadi berfokus pada kepemimpinan komunitas, kemudian penyediaan sumber daya. Hal itu perlu dilakukan agar kearifan lokal terus
berkelanjutan, jadi tidak akan punah. Jadi kalian sebagai generasi muda juga mengambil peran penting di dalamnya. Nah, sebelumnya kita ice breaking dulu ya. Ayo silakan berdiri. Kita ice breaking sebelumnya. Gimana caranya? Tepuk semangat. 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 Diulangi lagi, satu kali lagi. Tepuk semangat. 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 Terima kasih. Selanjutnya ini ada post test. Kalau tadi pre-test mengetahui kemampuan awal, kalau sekarang mengetahui kemampuan kalian yang sesungguhnya. Silakan di-scan. Terdiri dari 10 soal ya, pilihan ganda. Satu soal poinnya 10. Silakan diisi. Apakah ada yang kesulitan dalam scan atau login dan sebagainya? Satu menit lagi. Yang belum angkat tangan? Iya. Cepat ya. Sudah? Kita lihat nilainya. Yang mendapat nilai top 3 adalah Abelia, Almira, dan Aija. Jadi tepuk tangan yang meriah. Ada yang bisa menyimpulkan pembelajaran hari ini mempelajari apa saja? Berkaitan dengan solusi yang bisa maju ke depan. Kesimpulan pembelajaran hari ini. Ya, kesimpulan. Kita hari ini mempelajari apa saja? Kearifan lokal berkaitan dengan pengertian, kemudian jenis, kemudian contoh, faktor penyebab lunturnya kearifan lokal dan solusi mengatasinya. Semoga ilmu ini bermanfaat. Apabila ada yang mau maju ke depan, lakukan refleksi berkaitan dengan pembelajaran hari ini. Ya, silakan. Materi ini memberikan saya pelajaran bahwa modern atau kekinian tidak harus menghapuskan atau meninggalkan tradisi, tetapi dengan memahami kearifan lokal, kita mempunyai fondasi untuk menghadapi dunia. Tepuk tangan. Ada lagi yang mau memberikan? Ya, silakan maju ke depan. Saya belajar bahwa pelestarian lingkungan harus didukung oleh pemerintah, generasi muda, bahkan peserta didik untuk menjalankan kearifan lokal dan kreativitas untuk meningkatkan ekonomi negara. Terima kasih atas refleksi yang dikemukakan oleh Mbak Almira dan Elsa. Nah, karena materi ini sudah selesai, minggu depan kalian akan mempelajari sejarah terciptanya uang bab 2. Silakan dibaca, baik itu di buku paket ataupun di YouTube. Beri tepuk tangan yang meriah untuk kalian atas upaya yang apabila ada salah kata atau tindakan, mohon maaf. Sebelum berakhir, silakan wakil ketua kelas untuk memimpin berdoa. Maju ke depan. Marilah kita berdoa bersama agar ilmu yang diberikan bermanfaat. Berdoa dimulai. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.